dari kitab yang pertama dan kedua dan yang ketiga itu disempurnakan oleh Al-Quran. Kenapa disempurnakan? Karena belum sempurna begitu Kak. Kan yang di pertama dari kedua dan kedua yang ketiga itu kan belum disempurnakan bagaimana caranya kita benar-benar apa namanya ya beriman gitu ya kan, diajarkan belum sesempurna dalam kitabnya Al-Quran begitu. Jadi kalau mau dibilang kayak ada bahasa tadi tuh sudah Islam nyontek numpang pula pada Alkitab Kristen, enggak ya Kak ya. Kepada Kakak Pajero mungkin masih di live ini, jangan ngomongnya kayak gitu. Kita nggak pernah nyontek kok sama Alkitab yang sebelumnya. Menurunkan kitab Zabur kepada Nabi siapa tuh ada. Pertanyaan kakak tadi, ada nggak kitabnya? Ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi karena sudah disempurnakan. Artinya yang lama itu udah nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Karena penyempurnaan, diambil kitab yang pertama, kedua, ketiga, dibahas sama Al-Quran dan disempurnakanlah di situ. Sehingga kitab yang pertama, kedua, dan ketiga itu lagi udah nggak dipakai supaya tidak ada oknum-oknum baik dari kita muslim ataupun di luar daripada kita orang muslim melakukan penyimpangan, artinya tolak banding, membanding-bandingkan. Kan sekarang kan mau kayak gitu kan Kak, ada orang baik dari yang muslim sama non muslim gitu kan, membanding-bandingkan kamu gini, sebenarnya enggak, tergantung kepada kita sendiri aja imannya kayak gimana gitu. Kalau menurut mereka yang seperti itu ya sudah silahkan gitu. Jadi dengan kata lain Allah sempat menurunkan wahyu yang nggak sempurna gitu. Bukan nggak sempurna, Allah sudah menurunkan itu kitab yang tiga-tiga itu, kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Allah menurunkan sempurna. Itu sempurna. Karena kalau sesuatu yang sudah sempurna mungkin itu ada nabi yang tidak ada kesyirikan, ada nabi melakukan kesyirikan. Begini Kak, di dalam kitab Taurat, terus kitab Injil dan Zabur itu kan belum ada penyempurnaan bagaimana caranya beribadah secara apa namanya ya, yang benar-benar begitu. Karena dalam kitab yang tiga itu kan masih diajarkan kalau kita beribadah. Berarti Ini zamannya itu Musa, Kak. Tunggu, bukan. Daud itu ibadahnya nggak tahu gitu. Bukan, mereka beribadah tapi belum paham. Maksudnya kan dulu kan masih sempat berhala kayak adanya patung, ada gambar-gambar. Nah, mereka beribadahnya ke situ. Kalau kepada nabinya mereka paham beribadahnya kepada siapa, tapi pengikut-pengikutnya ini loh Kak. Bani Israel ini. Mereka belum paham. Bahkan di situ kan ada banyak penyimpangan. Jadi kalau kitabnya ini udah ada, terus orangnya nggak paham, yang salah kan orangnya. Kenapa kitabnya yang dirubah? Iya, justru dari itu. Sedangkan perkataan dari Nabi saja menyampaikan risalahnya itu kan yang diturunkan kepada Allah. Wahai umatku, ikutilah ini yang benar. Misalnya kata Daud, ya kan. Ini jangan marah ya buat yang kakak-kakak yang lainnya ya. Misalnya kepada Nabi Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Inilah ajaran yang diturunkan Allah gitu ya kan. Harus kamu ikuti yang begini. Tetapi sebagian umatnya kan banyak yang menyeleweng. Kalau umatnya yang menyeleweng, kitabnya yang dirubah gitu. Enggak Kak, selama kan itu kan ada dia punya batas kalau kita sekarang kan masa pemerintahan gitu kan, sekian 5 tahun. Nah, masa untuk kenabian itu ada. Setelah dia selesai, pokoknya selama dia memberikan risalah itu sudah menyampai pada batasnya, mau itu umatnya beriman ataupun tidak, itu terlepas dari pengikutnya. Nah, turunlah Al-Quran itulah yang menyempurnakan adanya hukuman. Misalnya kalau berbuat ini hukumannya apa, kalau begini sebelumnya nggak ada tuh. Sebelumnya nggak ada itu hukumannya. Sebelumnya tuh kayaknya sebelumnya Di kitab sebelumnya memangnya nggak ada hukuman? nggak ada Kak, nggak ada. Arti Taurat itu kan hukum, Bu. Gimana Anda mengatakan sebelumnya nggak ada hukum? Taurat itu artinya hukum loh. Atau Allah Itulah Kak. Gini Kak, kalau Kak ini kan aku tadi bahasnya kan tentang kepercayaan kami. Kalau aku bawa tentang kepercayaan Kakak, menurut Kakak Taurat itu hukum, itu versinya Kakak. Menurut Islam Taurat artinya apa? Itu kitab. Iya, arti dari Taurat Kitab. itu apa? Itu nama kitabnya. Itu nama kitabnya. Setiap kitab itu memberikan petunjuk, membawa petunjuk kepada umatnya. Nah, jadi kita tahu semua kitab itu Nah. petunjuk. Quran itu juga kan ada artinya. Artinya kan bacaan ya. Nah, Taurat itu tahu nggak artinya apa? Allah. Kira-kira Allah tahu nggak arti Taurat itu?
Kalau Allah kalau namanya yang namanya memberikan pasti dia paham, pasti dia tahu. Masa misalnya gini, kakak kasih orang kue, masa kakak nggak tahu yang kakak kasih itu apa? Ya pasti tahu Kalau gitu, dong. Taurat itu artinya apa? Ya kitab gitu loh kak. Berarti Quran itu Kitab. loh. Taurat artinya kitab. Berarti Quran adalah Taurat Quran gitu. Karena Kalau Taurat artinya kitab. Taurat kalau yang kitab sebelumnya kayak Taurat, kayak Zabur, kayak Injil itu kitab. Tapi kalau Al-Quran itu beda. Kalau Al-Quran itu ada bahasa lainnya, yaitu sebagai petunjuk, Al-Huda, sebagai apa namanya ya, penyempurna. Kalau Taurat itu digunakan dalam bahasa agama Islam untuk merujuk kepada kitab suci. Berarti kitab sebelumnya bukan kitab suci ya? Kita maksudnya kalau beda loh kak. Kalau misalkan kitab-kitab sebelumnya itu sama Al-Quran, kalau Al-Quran itu memiliki arti tersendiri, memiliki makna tersendiri. Jangankan isinya, kitabnya aja namanya Al-Quran aja itu memiliki arti, memiliki bahasa. Ada mengatakan artinya itu sebagai petunjuk, sebagai penyempurna. Pokoknya sebagai banyak kak maknanya. Dia nggak sama seperti kitab-kitab sebelumnya. Ini kan tentang iman Islam ya, nggak apa-apa. Iya. Iya, tadi Ibu bilang gini, yang pertama kali turun itu Zabur, Iya. Taurat, baru Injil, penyempurnanya Quran. Zabur ini oleh Daud, betul? Iya benar. Taurat oleh Musa. Sekarang saya tanya, tua mana Musa dengan Daud? Nabi yang duluan diutus itu Daud atau Musa dulu? Gimana kak? Suaranya putus-putus. Iya, kan Taurat itu kitabnya Musa. Itu kitabnya yang diturunkan kepada Daud. Sekarang saya tanya, duluan mana diutus Musa atau Daud? Nabi Daud. Nabi Daud dulu. Oke. Ini nabi dari Arab ya, Daud dan Iya. Musanya. Gini kak, apa namanya? Aku mau jelaskan ya, maksudnya ini di luar dari konteks kita pembahasan tadi. Ini mau terlepas dari siapa yang duluan turun ke bumi ataupun tidak, itu bukan patokan. Patokan di sini adalah kapan itu wahyu turun. Apabila ada wahyu turun berarti meskipun duluan, misalnya si A sama si B, meskipun si B yang duluan turun daripada si A, kalau logikanya kan harusnya si A yang dapat, yang harusnya si A yang dapat ini duluan. Tapi enggak kak, gitu. Ini bukan soal siapa yang duluan ataupun enggak, tapi kepada siapa wahyu itu diturunkan. Nah, apabila ada itu wahyu, berarti dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan risalah itu kepada umatnya, gitu kak. Ini kan umat Islam ini kan pada sunat ya Bu ya, betul? Iya. Oke. Ini perintah sunat ini ada di kitab mana? Di kitab Taurat, Zabur, Injil, atau kitab Quran? Tentang soal perintah sunat itu kak ya? Ini ada di kitab mana? Itu Kan sunat di zamannya Ibrahim, betul ya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus? Kan kata ibu, kitab yang sebelumnya itu nggak kepake lagi gitu. Jadi perintah sunat ini dari kitab yang mana? Kalau kitab 3 yang sebelumnya ini nggak dipakai lagi, berarti sunat ini di mana perintahnya kalian lakukan? Begini kakak. Katanya udah nggak dipakai nih, berarti termasuk sunat ini dong. Perintah sunat ini juga nggak kepake. Kenapa? Orang Islam sekarang sunat. Ada nggak perintahnya di Quran? Gini aku jelaskan ya kak ya. Silakan. Oke. Ada 2 kata makna dari perintah. Perintah itu ada yang mesti harus wajib dilakukan. Berarti apabila dilakukan itu wajib, dilakukan dia berpahala. Apabila dia meninggalkan perintah itu maka dia berdosa. Poin yang kedua itu perintah kalau dilakukan boleh-boleh saja, kalau nggak dilakukan dia berdosa. Nah, sama seperti sunat. Sunat ini nggak ada perintahnya kak dalam Al-Quran. Nggak ada Allah katakan, wahai umatku bersunatlah kalian. Nggak ada. Itu adanya kepada sunnah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hadisnya, 40 hadisnya itu. Ada manfaatnya. Kalau dia misalkan tidak bersunat,
Berdosa nggak? Berdosa. Maksudnya berdosa itu apa? Ada nggak kebaikannya dia kalau dia misalkan nggak bersunat? Malahan ada penyakit. Nah, penyakit itulah yang membuat kalau menzolimi diri kita itu termasuk dosa, gitu. Tapi kalau dengan tidak dia bersunat ada kebaikan sama dia dan tidak membahayakan dirinya, boleh-boleh saja silakan tidak bersunat. Tapi kalau kakak tanya, ada nggak perintahnya? Kalau perintah ya Allah turunkan langsung kepada malaikat Jibril, diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ada perintah dalam Al-Quran tuh nggak ada. Itu termasuk kepada sunnah. Sunnah itu pembahasannya beda lagi daripada Al-Quran. Oke. Itu penjabaran kita sehari-hari. Yang saya mau tanyakan ini, kan Iya kak. katanya kitab yang sebelumnya udah nggak kepake. Perintah sunat itu kan ada di kitab sebelumnya. Kenapa orang Islam sekarang malah melakukan sunat? Kan katanya udah nggak kepake lagi. Itu yang mau saya tanyakan. Perintah sunat itu ada di dalam Tauratnya Musa. Itu loh. Kalau ibu Iya. sudah tidak dipakai, kenapa dipakai? Baik, gini. Perintah sunat itu adanya di kitab apa tadi kak? Nabi Musa ya? Iya, Taurat Musa. Dan Taurat, satu Taurat. lagi, kurban. Nah, Kurban itu juga kan itu perintah di Tauratnya Musa. nah baik. Udah nggak kepake. Kenapa sekarang masih dipakai? Kitabnya yang nggak dipakai bukan berarti isinya nggak dipakai. Isi daripada aku kan udah bilang tadi kak gini loh. Isi daripada kitab Taurat, Zabur dan Injil itu dipakai, dimasukkan ke dalam Al-Quran, tapi disempurnakan. Artinya mana yang penyimpangan-penyimpangan yang kurang Berarti tepat dirubah gitu. Oh, nggak dirubah. Menyempurnakan itu nggak harus merubah loh kak. Misalnya nih kaca yang pecah. Ya kan, kacanya pecah, kita susun, kita menyempurnakan, tapi bukan berarti merubah bentuk asalnya, enggak ada. Kalau misalnya gelas kaca nih pecah, kalau kita kumpulin lagi itu 15.000. Kalau kita kumpulin lagi, ya kan, dia ngerubah bentuk enggak kak? Enggak kan? Sama itu Nisa 30. Dia nggak ngerubah bentuk, dia nggak ngerubah makna, dia nggak ngerubah dari kitab Tauratnya, enggak, dia disempurnakan. Kenapa dia disempurnakan? Karena dari kitab-kitab, ambil di situ tuh, maaf bentar ya kak ya. nggak apa-apa. Karena kalau dari kitab-kitab sebelumnya itu nggak sempurna, tapi lebih menyempurnakan lagi. Ada hukumannya di situ, cara beribadah sesungguhnya seperti apa. Terus macam kakak bilang tadi soal berkurban itu kan kepada Nabi Musa ya, kitab Taurat ya, bener nggak? Di kitab kita juga ada dipakai. Berarti yang dari Taurat ada juga yang dimasukkan ke dalam Iya. Al-Quran. Tapi kak disempurnakan. Mungkin gini, kalau persisnya ayat dalilnya aku nggak tahu ya, karena kan aku nggak pernah lihat juga, ya kan, kitabnya seperti apa gitu kan, isinya seperti apa. Aku coba kakak jelaskan, maksudnya coba kakak baca, karena itu kan kitabnya kakak, imannya kakak, ya kan. Kalau di kakak itu bacaan ayatnya gimana gitu, Tunggu, maksudnya tunggu. Iman saya, maksudnya berarti ini kitab Anda ini maksudnya nebeng ke saya? enggak, bukan. Maksudnya aku tanya, kalau di kakak ini kan aku bahasnya kan tentang penyempurnaan. Kan kakak yang kalau aku tanya kakak kan lebih pas ya, karena kakak itu kan tahu kitabnya, isinya kakak tahu, ya kan? Kitab saya, pasti saya tahu. Nah, gini kak, aku bukan mau nebeng ya, maksudnya pahami maknaku, maksudnya tak pahami bahasa saya gitu. Kalau di bahasanya di situ mungkin ya kan, kalau yang aslinya aku nggak tahu ya, yang kakak pakai itu asli apa nggak, aku nggak tahu, dan aku juga nggak mau tahu lah, maksudnya gue saya tanya gitu ya kan, karena kan beda versi. Kalau yang aslinya bahasanya mungkin A B C D misal. Nah, kalau yang di Al-Qur'annya A, B, C, D, E sampai Z. Nah, itulah bentuk penyempurnaannya. Dia bukan nggak dipakai, tapi dipakai, dimasukkan balik ke Al-Quran, tapi disempurnakan. Kalau Zabur ini juga disempurnakan oleh Quran. Ada kok, banyak contoh-contohnya yang disempurnakan. Salah satu risalah yang kepada Daud ini apa yang masuk di dalam Quran? Risalah yang dibawa Nabi Daud itu Iya. kitab apa? Zabur. Zabur ya, Zabur. Iya. Zabur yang dari Zaburnya Daud ini apa kira-kira di dalam Quran? Seperti apa? Satu aja contohnya yang ada di dalam Quran.
Aku googling dulu ya, biar aku nggak salah ngomong. Dan yang lainnya supaya aman nggak ngolok-ngolok ya kan. Ada yang bacanya Ya. ini itu nggak usah kayak gitulah. Yang lain-lainnya ini netizen ini pedes-pedes sekali loh. Aman nggak apa-apa, itu kan typing dah, itu hak tiap orang, biarin aja. Dosa ditanggung masing-masing ya teman-teman yang di bawah ya. Gitu, tenang aja Kak, tenang. Aman di room saya mah aman. Teman-teman typingnya agak soft sedikit ya. Ini akun saya ini tinggal satu-satunya, tolong jangan sampai saya di report gitu ya. Santai, santai, santai. Ya. Iya, soalnya nanti innalillahi lagi akun saya. Manis-manis lah typingannya gitu ya. Berbuat dosa secukupnya aja ya. Gini Kak, Ya, dalam kitab Zabur itu ada ayat Mazmur ya, 3729. Zabur itu Mazmur. Kira-kira ada nggak di Quran? 3729, aku nggak tahu maksudnya apa 3729 ini. Nah, dalam Al-Quran ini maksud perbandingannya Kak. Maksudnya di bentuk dari penyempurnaannya dia ini loh. Kan katanya kan kayak begitu kan? Contoh maksudnya penyempurnaan dari Zabur ke Al-Quran gitu kan? Iya. Nah, ini. Dalam kitab Zabur itu Mazmur 3729. Dalam kitab kita Al-Quran itu dalam Quran surah Al-Anbiya 105. Kesamaan ayat tentang tauhid. Satu Zabur, Mazmur apa nih? Surah Al-Anbiya ayat? Ini kalau dalam kitab Zaburnya itu Mazmur 3510. Maksudnya tunggu bentar. Al-Anbiya ini ya? Bentar. Dalam kitab Zaburnya itu Mazmur 3510. Yaitu aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Engkau. Kesamaannya dalam kitab kita Al-Quran, dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. Katakanlah, dialah Allah yang Esa, Allah yang bergantung kepadanya dialah Allah yang Esa, yang bergantung kepadanya tidak ada yang bergantung kepadanya segala sesuatu selain kepada Allah. Ayat yang lain Mazmur 82 3 sampai 4. Yang disempurnakan apa? Kalau kata-katanya hampir sama, yang disempurnakan apa? Gini. Bahasanya Kak, Bahasa. aku berkata, dan maknanya mungkin ya, karena kan kalau sudah mencakup tentang ilah itu kan beda ya kan Kak ya. Aku berkata kepada Tuhan, kata dalam kitab Zaburnya, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Engkau. Ini kesamaannya yang aku cari dulu Kak. Kalau Nanti sama berbeda. kenapa disempurnakan? Disempurnakan untuk umat yang lain. Lalu tidak Ini- dipakai. Kalau memang itu ada, ya kenapa tidak berlaku aja gitu? Kenapa? Ini Kak, ini disempurnakan, ini buat yang lain gitu. Maksudnya yang lama itu diambil, kita masukkan ke dalam Al-Quran supaya sempurna, jadi yang lama tuh nggak Berarti dipakai lagi. dicomot dong, bukan disempurnakan. Berarti diambil. Bahasa yang setahu saya, kalau bahasa dulu nggak ada bahasa comot, nyontek Iya, tuh nggak berarti ada bahasa. diambil terus. Berarti ini Al-Quran ini mengutip kitab sebelumnya gitu. Bukan Beda Kak, disempurnakan, ya? beda maknanya. Poin pertama tadi dalam kitab Zabur Mazmur 35 10. Aku berkata kepada Tuhan. Ini bahasanya kayak aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Engkau. Maknanya itu artinya dia mengakui bahwa itu adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Gitu ya kan? Hmm. Nah, terus dalam kitab kita Al-Qur'an itu dalam Quran surah Al-Ikhlasnya sama diambil ayatnya tapi disempurnakan lagi seperti begini. Dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah Allah yang bergantung kepadanya segala
sabar Kak ya, aku buka ayat Al-Quran dulu. Ini bahasa googling, ini bahasa menyala-menyala. Oh, bahasa googling ya. Coba di Enggak, Qurannya. karena supaya nggak salah bahasa, karena nyonton ini kan bukan cuma satu orang, nanti yang lain kita sebagai umat muslim juga ngoreksinya, kok gini-gini, nggak enak. Jadi ntar Kak ya, aku buka dulu Quran surahnya. Ini dia. Coba tolong dulu lah, bukakan ini. Aduh. Nah ini dalam surah Al-Ikhlas tadi ayat 1 sampai 2. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kesamaannya itu makna yang pertama tadi, dialah Allah. Di dalam kitab Zabur mengakui bahwasanya tidak ada ilah selain daripada Allah. Nah, diambil, Sama kenapa diganti? tapi ada penambahan di penyempurnaannya seperti begini, penyempurnaan seperti ini. Yang dalam sedangkan di Zabur tadi kan tidak ada penyempurnaan. Nah, di kitab Al-Quran itulah penyempurnaannya, bahasa yang bagaimana. Tadi kan dibahasa di dalam kitab Zabur kan dia hanya mengakui tidak ada Allah selain daripada dia. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, sedangkan dalam kitab Al-Quran itu disempurnakan dengan bahasa tempat kitalah Allah, itu segala kita bergantung kepada dia, tidak ada tempat selain daripada dia. Mau kita keluhannya apa, memintanya seperti apa, mau menangisnya kayak bagaimana, keluhannya A sampai Z, itu kepada Allah saja, bergantungnya kepada Allah, tidak ada selain daripada Allah. Nah, sedangkan di dalam kitab Zabur tadi kan tidak ada, hanya sebatas mengatakan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Nah, sedangkan di Al-Quran itu disempurnakan, makna dari itu tadi itu ditambahkan lagi, artinya tempat kita meminta bergantung kepada segala sesuatunya, gitu. Padahal ini ada di dalam Alkitab loh. Di Roma 9 ayat 16 sampai 33 dikatakan manusia tidak tergantung kepada kerelaan atau usaha manusia, melainkan kepada Allah. Ada. Jadi kalau dibilang di kitab sebelumnya nggak ada, sebenarnya ada gitu. Jadi apa sih? Gimana Kak? Gimana? Coba gimana Dalam Kak? Roma 9 ayat 16 sampai 33 dikatakan, ya ini di dalam Alkitab. Iya. Ada seperti itu. Jadi sebenarnya Al-Quran ini apa sih? Sedang mengutip dari semua kitab terus disatuin jadi Quran gitu kah atau gimana? Bukan disatuin, maksudnya diambil, ditulis lagi. Maksud itu makna menyempurnakan tuh gimana sih Kak? Coba Kakak ini dulu, lihat KBBI dulu. Bentuk dari, tunggu Kak, bentuk dari makna penyempurnaan itu seperti apa? Apakah dia merubah bentuk? Kan enggak loh Kak, kayak aku bilang tadi, kayak kaca yang pecah, kalau disusun balik bisa nggak? Bisa. Dia nggak merubah bentuknya, memang dia seperti itu utuh, tapi dia kan udah nggak sempurna lagi gitu loh. Sekarang saya tanya, kaca yang pecah, tetap yang digunakan adalah puing-puing kaca itu kan? Iya benar, tapi kan disempurnakan. Jadi gini. Ya tak, kalau misalkan dia ditempel-tempel gitu kan banyak bolongannya. Nah, kalau disempurnakan lagi, diolah lagi, maksudnya dicairkan lagi lah bentuk aslinya itu kan, dibentuk lagi, tapi dia nggak merubah bentuknya, memang kayak gitu juga. Berarti supaya dia nggak sebenarnya pecah. kitab itu masih itu juga kan? Cuman lagi diklaim menjadi kitab baru gitu toh? Tidak semua. Karena gini, Enggak loh Kak. Enggak. karena kalau enggak. kita berpatok kepada analogi Anda, puing-puing kaca, mungkin nggak kaca yang udah pecah, ya kan tetap menggunakan elemen yang sama, kaca yang sama gitu kan. Lalu apa yang berubah dari situ? Kecuali memang mengutip dan digunakan Ada Kak, nama yang baru. ada berubahnya. Apa Kayak aku tuh? bilang tadi ada perubahan. Kesamaannya itu ada dan perbedaannya itu juga ada. Itulah bentuk dari penyempurnaan tadi. Kalau kan aku bilang tadi, Kakak tadi kan nanya kalau kesamaannya apa dalam kitab Zabur kepada dalam kitab Al-Quran itu ada. Mazmur di ayat. Saya nggak nanya kesamaannya, apa yang disempurnakan yang sebelumnya tidak sempurna ini. Lah itu tadi lah yang bentuk yang pertama tadi, kalau dalam kitab Zabur Mazmur 35:10 tadi itu ya, yang dia mengatakan, katakanlah bahwasanya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Bahasanya cukup sampai di situ aja. Nah, sedangkan Jadi Al-Quran ini cuman
mengambil dari kitab-kitab sebelumnya, cuma ditambahin sedikit kata gitu. Maksud yang menyempurnakan itu. Sudah. Kalau menurut kakak mungkin ditambahkan ya Enggak, kan. tadi kan kata Ibu Amalia sendiri bilang, jadi sebelumnya memang ada, cuman ditambahkan, yang ini kan nggak ada. Berarti Quran ini adalah penambahan kitab sebelumnya gitu. Itu kan tadi kan aku bilang kesamaannya. Kalau perbedaannya beda lagi loh kak. Saya nggak nanya perbedaannya. Jadi apa yang disempurnakan? Kalau memang ini sudah ada, terus apa yang disempurnakan gitu? Contoh ya, justru gini, kalau dikatakan Quran menyempurnakan, di dalam Taurat ada perintah untuk bersunat, ada perintah untuk kurban, sementara di Al-Quran justru nggak ada. Penyempurna gini loh kak, misalnya dalam kitab-kitab sebelumnya ya kan, ada misalnya ada perintah yang ya, sebenarnya tidak semua yang dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu ada di Al-Quran. Ini hanya Dalam Taurat itu menggunakan apa? Jadi Al-Quran ini adalah penggalan-penggalan dari kitab-kitab sebelumnya gitu. Cuman ditambah dengan kata-kata baru gitu. Gimana? Kalau yang dimasukkan ke dalam Al-Quran itu hanya kalau aku lihat gitu kan, ini hanya sebatas, ini pribadiku aja ya, maksud jangan dihujat ya, berbicara nggak pakai ini, itu hanya soal mentauhidkan Allah saja, tentang beribadah kepada Allah. Jadi itu disempurnakan dengan tidak boleh berbuat kesyirikan. Mungkin di dalam kitab sebelumnya kan nggak diajarkan. Tadi kan Ibu bilang, apa sih Kak definisi penyempurnaan? Kan tidak berubah kan? Kalau misalnya penyempurna, itu berarti saya sebenarnya udah sempurna, cuman nambah rambut aja. Jadi nggak merubah wajah saya, hanya nambah rambut jadi sempurna gitu kan? Gimana coba kak? Kan menyempurnakan itu adalah sesuatu yang sudah ada, lalu disempurnakan, ditambahkan sesuatu gitu kan? Iya, itu mana sempurna? Iya, berarti sebenarnya kalau saya analogikan seperti wajah saya udah begini, cuma nambah rambut gitu. Jadi kitab penyempurna itu adalah rambut tok, kan gitu. Karena yang sebelumnya udah ada kan. Zabur, Taurat, Injil itu sudah ada. Ya berarti Quran ini hanya sebagai komplimen. Kalau kita misalnya makan di restoran, ini udah ada nasi, ada main course-nya, ada lauk, ada sayur, ada ikan. Nah, jadi Al-Quran ini seperti garnisnya aja gitu. Kayak penyempurnanya cuman timun dan tomat gitu. Kalau menurut kakaknya sekedar bahasa cuma, itu aku nggak tahu ya. Kalau di karena penyempurna maksudnya gini, atau komplimen, itu ya kalau nggak salah ya, kalau kayak kita makan mie ayam ya itu sekedar saus atau sambal. Itu Karena versinya penyempurna toh, kakak. kan? Itu versi, maksudnya itu menurut Penyempurna tuh kayak argumennya. gimana? Itu bentar kak, itu menurut argumennya kakak. Kalau sekedar menambahkan garnish Penjelasannya cuma gitu. Yang udah ada, Iya. nggak dirubah, cuman ditambahin kan, itu statement dari Kak Amalia kan tadi. Nah, ditambahkan Makanya sih itulah gimana? bentuk dari kesempurnaannya. Maknanya itu jelas bahwasanya kita nggak boleh bergantung, kita harus beribadahnya seperti apa, sebenar-benar ibadah itu seperti apa. Kalau sebelumnya kan nggak diajarkan. Makanya saya tanya, kurban sama sunat itu hal yang paling fundamental di dalam iman Islam. Kenapa di Quran tidak ada? Kan kayak saya bilang tadi, kalau ada makna perintah itu harus kita paham dulu. Perintah itu perintah yang turunnya dari Allah langsung. Masa langsung perkataan Allah itu wahyu? Kan enggak. Kan katanya tadi kitab ini udah nggak kepake, diambil lagi sama Tuhan. Terus Makanya aku bilang nggak semua. Penyempurnaan itu bukan semuanya diambil, Injilnya diambil semua, Taurat yang diambil semua. Berarti Enggak. Quran ini adalah tambahan toh, kan gitu kan? Tambahan. Berarti Al-Quran ini hanyalah tambahan atau komplimen atau penyempurna yang sudah ada, gitu kan? Iya. Kalau begitu yang sudah adanya mana? Ya Allah, yang aku bilang tadi loh kak, kesamaan itu kan yang sudah ada sebelumnya dimasukkan ke Al-Quran, tapi ditambahkan dengan makna yang beda. Tadi di makna Berarti Zabur kan Al-Quran adalah hanya pengubahan sebatas kitab. Berarti aduh, Al-Quran kok adalah perubahan perubahan lagi. kitab yang sebelumnya sudah ada kan gitu toh? Kita ini nggak bahas perubahan loh kak, ini penyempurnaan. Gimana sih aku jelasinnya makanya susah. saya bilang kalau tidak merujuk kepada penyempurnaan bukan perubahan, manalah ayat sunat yang memang sudah ada di dalam Quran Anda.
Ternyata kan Lah, tidak ada. itu kan bukan perintah. Itu kalau Sunat bukan perintah. gini, bukan perintah tuh, Kak, itu sunnah. Itu kalau sunat itu kan tentang kepribadian kita sehari-hari, itu Ya, dibahasnya khitan. dengan Saya yang tanya, lain. khitan. Itu Sunat tentang maksud yang saya tentang maksud adalah hadis. khitan. Hah? Yang saya maksud adalah khitan. Iya, khitan, aku paham. Sunnah itu bahasa Arab itu khitan, kalau bahasa Indonesia itu sunat. Iya. Gitu. Khitan itu sendiri ada. Itu perintahnya bukan langsung dari Allah loh, Kak. Jadi kalau perintah yang diturunkan kepada yang langsung dari Allah itu harus wajib dilakukan. Nah, sedangkan sunat ini enggak. Kalau kamu Oke. karena belum tadi, Boleh kalau nggak sesuatu seseorang Islam dia tidak disunat? jawabannya gini, kalau memang dengan sunat itu tidak membuatmu penyakit, tidak merusak tubuhmu, ya silakan. Kalau memang kau nggak ini, Sekarang saya tanya, boleh itu nggak sunnah loh, Kak. yang belum sunat ini mengimami sholat? Karena ini akan sangat bertentangan dengan sholat. Ini paling fundamental di dalam sholat. Mungkin nggak seorang laki-laki nggak sunat, sementara laki-laki itu sudah pasti jadi imam di dalam rumah tangga? Mungkin nggak? Boleh nggak sunat seorang laki-laki? Saya ngomongin tentang laki-laki nih. Karena laki-laki Beda. biar bagaimanapun dia akan menjadi seorang. Iya, Bisa nggak laki-laki menjadi imam kalau dia tidak bersunat? kalau kan aku bilang tadi itu kalau tentang khitan tadi, tentang sunat itu bukan perintah loh, Kak. Itu anjuran. Iya, kalau anjuran, makanya saya bilang boleh tidak. Kalau itu tidak paling fundamental, boleh tidak seorang laki-laki tidak bersunat dia menjadi imam? Lah, ini loh, Dalam bentar sholat. Kak, ya, aku baca dulu. Sebentar. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman yang di bawah ini. Tadi kakak bilang kan soal khitan ya, beda itu perintah, beda anjuran ya, Kak, ya. Kalau perintah itu kan datangnya dari Allah, itu memang harus wajib ya. Sedangkan khitan itu adalah salah satu amalan yang dianjurkan, artinya tidak diperintahkan, tetapi dia wajib. Ini tadi sunnah. Yang Iya. benar yang mana? Dia gini loh, Kak, hukum khitan dalam Islam itu pertama itu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang wajib diamalkan. Aku bilang tadi, kalau memang dengan dia sunat tidak menimbulkan penyakit, tidak ada membawa kebaikan sama dia, kenapa tidak? Tapi kan kebanyakan kan tidak. Berarti ini sunnah bukan kewajiban atau gimana? Khitan itu tidak wajib, tetapi Kalau tidak dalam wajib, boleh tidak laki-laki? tetapi dianjurkan. Gini loh, Kak, tidak wajib. Kalau kita mengambil hukum kalau wajib itu tuh dilakukan berpahala, kan dia berdosa. Tapi ini dianjurkan. Hukum dari Berarti kita boleh, sunat itu. berarti Gini, laki-laki tunggu, Kak. Islam Hukum boleh dari nggak khitan disunat? itu tidak wajib, tapi dalam Islam sangat dianjurkan. Berarti kan boleh. Dia bukan harus enggak, tapi dia dianjurkan. Kalau misalkan dia wajib, kalau orang yang belum khitan berarti berdosa, tapi dianjurkan gitu loh, Kak. Berarti kalau seorang laki-laki menjadi imam, laki-laki itu pasti jadi imam di keluarganya dan akan memimpin sholat. Berarti boleh seorang laki-laki atau seorang imam itu tidak bersunat ya? Kan hanya dianjurkan. Gimana Kak bahasanya? Berarti laki-laki boleh mengimami sholat walau tidak berkhitan. Wah, apa berarti seorang imam? Berarti seorang imam yang mengimami sholat boleh nggak disunat? Karena itu kan nggak sifatnya wajib. Gimana dong? Hal yang paling wajib, yang paling fundamental di dalam iman Islam, yaitu sholat yang adalah tiang agama. Kenapa ini tidak ada di dalam Quran?
Ini kan hal yang paling wajib sebenarnya dibandingkan yang lain gitu. Kenapa hal yang seperti ini, yang sangat fundamental ini tidak ada di dalam Quran? Dalam Islam itu Kak, status khitan tidak mempengaruhi kesohihan imamah atau keimaman seseorang dalam sholat. Yang artinya seorang laki-laki yang belum khitan masih boleh menjadi imam sholat. Dalilnya adalah pertama, dalil dari Al-Quran dan hadis. Pertama, tidak ada dalil yang secara eksplisit menyatakan bahwa khitan adalah syarat untuk menjadi imam salat. Poin yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi perempuan. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa khitan tidak termasuk dalam syarat-syarat imamah. Imamah tadi ini keimaman untuk kita sholat. Jadi syaratnya imam sholat itu bukan berarti dia harus khitan ataupun tidak. Bukan berarti dia tidak sunat, berarti dia tidak bisa menjadi imam sholat. Karena syarat menjadi imam sholat itu bukan soal khitan, enggak. Jadi kesimpulannya, seorang laki-laki yang belum khitan masih boleh menjadi imam sholat. Namun perlu diingat bahwa khitan adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahasanya di sini tuh dianjurkan, bukan diperintahkan dan bukan wajib. Jadi buat kita juga harus paham ya kakak ya, buat kita orang muslim ya kan. Jangan dibilang yang ini itu enggak. Beda makna wajib, beda makna perintah, beda makna dianjurkan gitu. Kak, ini bateraiku lemah, perangkat akan dimatikan setelah 30 detik. Kalau mati tiba-tiba nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti aku masuk di akun yang lain, nggak apa-apa ya. Ya, Tuhan berkati Bu Amalia. Oke. Ini ada yang typing di bawah. Khitan itu katanya wajib gitu ya. Jadi ini beda-beda versi ya ternyata ya.